Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Saya Muhammad Zikrina Nasution sebagai pemateri pertama. Saya dan Ibu Soro sebagai pemateri kedua. Saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu asal-usul bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bangsa Indonesia. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah sebuah variasi dari bahasa Melayu. Dalam hal ini dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau, tetapi telah mengalami perkembangan akibat penggunaannya sebagai bahasa kerja dan proses pembakuan pada awal abad ke-20. Yang kedua, perkembangan bahasa Indonesia. Adapun perkembangan bahasa Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian utama yang perlu diperhatikan. Ketiga bagian tersebut adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, yang kedua adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara, dan yang ketiga adalah bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Bahasa merupakan sistem lambang bunyi yang arbiter, digunakan oleh anggota suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Dengan kata lain, bahasa Indonesia adalah suatu sistem yang dalam praktiknya membantu manusia. Bahasa mempermudah manusia dalam melakukan segala sesuatu hal dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Indonesia juga memiliki fungsi hal yang sama, yaitu sebagai media yang membantu manusia. Selanjutnya, peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan bahasa Indonesia. Pertama, tanggal 28 Oktober 1928, secara resmi pengokohan bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan. 2. Tahun 1936, Sultan Tahdir Ali Syahbana menuntut tata bahasa baru bahasa Indonesia. Yang ketiga, tanggal 18 Agustus 1945, ditandatanganilah Undang-Undang Dasar 1945 yang salah satu pasalnya, pasal 36, menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Tanggal 19 Maret 1947, diresmikan penggunaan ejaan Republik, ejaan Suwandi, sebagai pengganti ejaan Van Ophuijsen yang berlaku sebelumnya. Selanjutnya, peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada pengarang bangsa Indonesia untuk menulis cerita ciptaan dalam bahasa Melayu. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada rakyat Indonesia untuk membaca hasil ciptaan bangsanya sendiri dalam bahasa Melayu. Menciptakan hubungan antara sastrawan dengan masyarakat, sebab melalui karangannya sastrawan melukiskan hal-hal yang dialami oleh bangsanya dan cita-cita bangsanya. Selanjutnya, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Fungsinya sebagai alat untuk mengungkapkan. Kedua, perasaan atau mengekspresikan diri. Tiga, melalui bahasa kita dapat menyatakan secara terbuka segala sesuatu yang tersirat di dalam hati dan pikiran kita. Kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa persatuan, sebagai bahasa negara, sebagai pengembangan kebudayaan nasional, ilmu dan teknologi. Selanjutnya, sebagai alat untuk mengekspresikan diri, sebagai alat untuk kontrol sosial. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahasa sangat berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa bisa menjadi salah satu alat untuk kita berkomunikasi dan berhubungan dengan yang lainnya. Bahasa juga dapat mencerminkan kepribadian dan watak seseorang. Cara seseorang berbicara tersebut akan mencerminkan bagaimana watak dan kepribadiannya. Dengan bahasa kita akan lebih mudah untuk menyampaikan sesuatu yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.